Kasih senyum dulu kiri kananmu. Karena hari Natal adalah hari yang penuh sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka ayat firman Tuhan Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Bisa ditampilkan di depan supaya kita bisa semua membaca ayat ini, sebab ini adalah ayat firman Tuhan untuk hari ini, hari Natal. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari lihat ke depan. Kita baca dengan suara yang keras dan penuh semangat. 1, 2, ya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi, 1, 2, ya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kapan? Kapan? Hari ini adalah hari Natal. Hari Natal adalah lahirnya Juru Selamat bagi kita semua. Amin. Sudut firman Tuhan, hari ini adalah hadiah yang mengubahkan. Katakan sama-sama. Hadiah yang mengubahkan. Natal adalah hadiah yang terbesar yang pernah Allah berikan buat dunia. Natal adalah hadiah terbesar yang Allah pernah berikan buat seluruh dunia. Dan apa yang ada di dalam hadiah itu? Hadiah terbesar Allah adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi Yesus itu adalah hadiah terbesar dari Allah buat seluruh umat manusia. Hadiah bisa ditolak apa enggak? Bisa. Hadiah itu bisa ditolak, bisa diterima. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menerimanya. Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1 ayat 13. Tetapi orang yang menerimanya, orang-orang ayat 12 ternyata. Ayat 12. Ayat 12. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Berbahagialah orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau yang tidak mau menerimanya, itu hak setiap orang. Haleluya. Yang jelas Yesus adalah hadiah terbesar yang Bapa pernah berikan buat semua orang yang percaya. Tapi barang siapa yang menerimanya, mereka berbahagia. Tetapi yang tidak menerima, itu juga hak setiap orang. Haleluya. Hari ini, hari Natal ini, ada 3 perkara yang kita mau renungkan dan kita mau hidupi setiap hari mulai hari ini sampai akhir hidup kita. Yang pertama, kembali kepada Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Juru Selamat dari apa? Tahukah saudara, firman Tuhan, kalau saudara punya Alkitab, Alkitab kita itu terbagi 2, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama diakhiri kita Maleakhi. Perjanjian Baru dimulai kita. Kalau saudara punya Alkitab buku seperti itu, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ada 1 lembar di tengah-tengahnya dan di situ tulisannya. Tahukah saudara, antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru ada berapa tahun? Ada 400 tahun. 1 lembar kosong itu artinya 400 tahun. Dan 400 tahun itu adalah masa kegelapan menguasai seluruh dunia. 400 tahun tidak ada pengharapan di muka bumi ini. 400 tahun dunia ini gelap gulita, tidak ada harapan, saudara-saudara. Tahukah saudara, setelah 400 tahun berlalu, kemudian tiba-tiba muncul secercah cahaya, terang, dan terang itu namanya Christ is Lord, Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Artinya di tengah-tengah kegelapan, Allah memberikan harapan bagi dunia yang gelap. Itu sebabnya malaikat berkata kepada Maria, Maria, nama anak itu nanti adalah Immanuel.
Emmanuel, artinya God with us, Allah bersama dengan kita. Dalam bahasa Jawa, Gusti manunggal dengan manusia, bukan bersama-sama. Saudara-saudara, bersama-sama itu sini Allah, di sini saya, ini namanya bersama-sama. Tapi kalau manunggal, saudara pernah minum kopi, kemudian dicampur air, kemudian dicampur gula, diaduk, itu namanya manunggal. Manunggal itu tidak bisa dipisahkan. Ketika Allah datang ke dalam dunia, Yesus datang ke dalam dunia, saudara terima Yesus, saudara dengan Allah sedang manunggal dengan Dia. Setiap orang yang sudah manunggal dengan Allah, mestinya tidak ada ketakutan dalam hidupnya. Amin. Mestinya orang yang manunggal dengan Allah, hidupnya pasti penuh sukacita, damai sejahtera. Tidak ada lagi orang yang penuh dengan ngomelan, bersungut-sungut dari hari ke hari. Seharusnya hidupnya adalah hidup yang penuh sukacita dan pengharapan. Haleluya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Amin. Kenapa kita butuh juru selamat? Karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Semua orang sudah berdosa. Dan tahukah saudara upah dosa itu apa? Upah dosa itu adalah maut, kematian yang kekal. Roma 6:23. Upah dosa adalah maut. Saudara-saudara, siapa di sini yang tidak berdosa? Angkat tangannya tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4. Oh, enggak ada, saudara. Amin. Pendeta berdosa enggak? Berdosa. Saudara lebih senang berdosa, saudara. Pendeta juga manusia. Siapa orang yang tidak berdosa? Tidak ada orang yang tidak berdosa. Sebab firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini semua orang sudah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Siapa yang berdosa? Angkat tangan di tinggi-tinggi. Siapa yang berdosa? Angkat tangan di tinggi-tinggi. Siapa yang tidak berdosa? Angkat tangan di tinggi-tinggi. Ayo, dari kok ada nggak angkat sampai dulu juga kok di. Siapa yang berdosa? Upah dosa adalah maut. Yang angkat tangannya berarti pasti masuk. Upah dosa adalah maut. Tidak ada orang yang berdosa masuk surga. Katakan sama-sama, 1, 2, ya. Tidak ada orang yang berdosa masuk surga. Tidak ada orang berdosa masuk surga. Itu salah alamat, salah kamar. Orang berdosa masuknya pasti neraka. Siapa yang masuk surga? Orang tak berdosa. Orang yang tidak ada dosanya. Ada enggak manusia yang tanpa dosa? Kalau ada, dia itu orang yang pasti masuk surga. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Kotor atau gelap tidak mungkin bersatu dengan terang. Surga itu terang. Amin. Surga itu bersih. Saudara kotor karena dosa. Saudara tidak mungkin yang kotor dimasukkan di tempat yang bersih. Saudara dan saya tempatnya di tempat yang paling buruk, yaitu neraka. Tapi Natal adalah kabar baik buat kita. Kenapa? Juru selamat datang ke dalam dunia, yaitu Yesus. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus dalam hatinya, dosanya yang banyak tidak diperhitungkan. Yang percaya berkata, amin. Seberapa banyak dosa saudara, ketika saudara terima Yesus di hatimu, firman Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan jadi putih seperti salju. Enak enggak di dalam Tuhan? Saudara, dosa tidak bisa dibayar dengan uang. Dosa hanya bisa dibayar dengan apa? Dengan darah atau dengan nyawa. Saudara mau bayar dosamu dengan nyawamu, berarti neraka. Tapi Yesus datang ke dalam dunia, Dia bayar dosa kita dengan nyawanya. Ganti nyawa kita. Bagian kita cukup datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, terima kasih, Engkau sudah mati. Engkau berikan nyawamu, gantikan nyawaku. Yesus berkata, engkau sudah diampuni dosanya, kamu diselamatkan. Kasih tepuk tangan dulu. Amin. Adam umurnya berapa tahun? 900-an tahun.
Siapa di sini setengah dari umur Adam? Adam umurnya 900-an tahun, saudara. Seumur seperti itu, berapa kali Adam melakukan dosa? Berapa banyak dosa yang dilakukan oleh Adam? Hanya sekali seumur hidup, yaitu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Itu saudara. Ketika itu dimakan, Tuhan bilang, malaikat usir Adam dari Taman Eden. Tidak boleh ada di Taman Eden. Kemudian diusir. Ketika dia keluar dari Taman Eden, dia mulai bekerja sendiri dan akhirnya dia mati sebagai upah dosa. Seandainya Adam tidak berdosa, dia akan bahagia selamanya di Taman Eden, saudara. Satu kali melakukan dosa, hukumannya mati. Manusia di sini yang paling tua Pak Juapan mungkin ya Pak. Pak Juapan umurnya berapa? 80. Kalau umur 80, 1 tahun 1 dosa. Berapa dosa Pak Juapan? 80 dosa. Itu Pak Juapan. Kalau Randi umurnya berapa? 14 dosa. Kalau 1 tahun 1 dosa. Tapi 1 tahun 1 dosa atau lebih? Lebih. Kalau 1 dosa hukumannya mati, bagaimana dengan 80 dosa? Bagaimana dengan 14 dosa? Tidak ada alasan untuk kita selamat. Kalau bukan karena Yesus, kita semua mati masuk neraka. Itu sebabnya kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, jangan main-main dengan kepercayaanmu, saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Yesus. Kristus itu artinya yang diurapi. Saudara, di perjanjian lama hanya ada 3 jabatan yang boleh diurapi. Apa itu? Imam, Nabi, Raja. Selain itu tidak boleh menerima pengurapan. Raja Daud ketika diurapi menjadi raja, dia diurapi oleh Nabi siapa? Samuel. Yesus artinya yang diurapi. Artinya Allah menetapkan hanya satu pribadi untuk menjadi juru selamat. Kisah Para Rasul 4:12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus. Artinya di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di dunia ini banyak nabi, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus. Kalau saudara sudah ada di dalam Yesus, saudara tinggalkan Yesus, saudara sedang memasuki pintu gerbang maut. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus satu-satunya pribadi yang ditetapkan Allah untuk menyelamatkan kita. Amin. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Agama tidak bisa menyelamatkan. Semua agama itu baik, saudara, tetapi yang menjadi juru selamat hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Dunia sering berkata banyak jalan menuju Roma. Iya, ke Roma banyak jalan, saudara-saudara, tapi ke sorga hanya satu jalan. Jangan bilang banyak jalan menuju sorga. Dari mana-mana nanti ketemu di sorga. Tidak ada, kata firman Tuhan. Hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau di sana sini ada banyak jalan, Yesus tidak perlu bilang beritakan Injil. Tidak. Tapi karena Yesus satu-satunya jalan, dibilang beritakan tentang Yesus, supaya semua orang percaya kepada Dia. Amin. Yang terakhir, yang hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Dan yang terakhir adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan artinya apa? Tuhan artinya penguasa. Tuhan artinya yang dipertuan. Kalau Dia Tuhan, berarti kita hamba. Amin. Setiap orang yang menerima Yesus dalam hatinya, berarti
Yesus menjadi Tuhan, menjadi penguasa atas hidup kita. Paulus pernah bilang begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Kekristenan itu tidak semudah apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Kekristenan bukan hanya sekedar aku percaya Yesus, aku ke gereja. Tidak sekedar itu. Kekristenan yang paling puncak itu adalah menjadikan Yesus Tuhan dalam hidupnya. Yesus juru selamat beda dengan Yesus Tuhan dalam hidup kita. Orang percaya kepada Yesus, dia selamat. Tetapi kalau dia tidak menjadikan Tuhan, hidupnya pasti tidak berubah. Karakternya pasti rusak, saudara-saudara. Tuhan artinya Tuhan yang mengendalikan hidup kita, bukan kita yang mengendalikan hidup kita. Amin. Bukan kita lagi yang mengendalikan. Itu yang tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Terima keselamatan enak, tetapi untuk mengalami perubahan itu satu-satunya jalan menjadikan dia Tuhan dalam hidup kita. Nggak usah jauh-jauh. Ketika kita tidur, kemudian pagi-pagi Tuhan bilang, bangun, kamu doa, baca Alkitab. Lagi anak tidur ini, lagi malas. Berarti kita sedang tidak taat sama Tuhan. Artinya kita masih memiliki hidup kita. Tuhan bilang, kamu mengampuni orang itu. Kita bilang, orang itu sudah terlalu jahat bagiku. Kalau saya ingat-ingat semua, terlalu sakit. Saya nggak bisa mengampuni. Kalau dia Tuhan, berarti kita harus selalu berkata, iya Tuhan. Kenapa hidup orang Kristen banyak yang sembraut dan hancur? Salah satunya adalah tidak mau menjadikan Yesus Tuhan penguasa dalam hidupnya. Ke gereja iya, pelayanan iya, bahasa roh iya, hebat saudara-saudara. Tapi selama Tuhan tidak menjadi penguasa dalam hidupnya, percayalah, tidak akan pernah ada yang berubah dalam hidupnya. Amin. Amin. Menjadi Kristen mudah, ke gereja gampang. Tapi untuk berubah, kita perlu menaruh ego kita. Ego kita ini harus dimatikan, saudara. Itu yang tidak mudah. Maukah saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya mematikan ego? Yesus berkata ketika dia turun ke bumi ini, dia memang Allah, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia Allah, saudara-saudara. Dia punya kedudukan, tapi ketika dia turun ke dunia, dia mengosongkan. Gelarnya dia tidak pakai. Kealahannya dia tidak pakai. Kosong, bahkan dia diinjak-injak, diludahi. Siapa dia? Allah pencipta semesta. Kita ini, saudara-saudara, kita belum ada apa-apanya, saudara. Disinggung, aduh, kamu belum tahu ini orang terpandang, orang hebat. Berarti egonya belum mati. Untuk menjadi seorang Kristen harus mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Kekristenan adalah perubahan. Haleluya. Kami bersyukur